Hello everyone, let me introduce myself. My name is Komang Astuti Dewi, NPM 224111071. I am from class management 22B. In this video, I will discussion material regarding data, population, sample, data presentation, table, and diagram. Wait until the end everyone. Understanding data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum. Berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data dapat berupa keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Di dalam kumpulan keterangan tersebut, diperoleh dari hasil pengamatan yang selanjutnya diolah menjadi bentuk lain yang lebih kompleks, baik berupa informasi, database, dan lainnya. Data benefit yang pertama, sebagai suatu acuan kegiatan. Kedua, sebagai dasar perencanaan. Ketiga, sebagai dasar untuk membuat keputusan. Keempat, sebagai bahan untuk evaluasi. Data juga dapat berfungsi sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau juga perencanaan. Data dapat berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan dan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Data type yang pertama, sifat data yang berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Kedua, bentuk data yang berupa data primer dan data sekunder. Ketiga, sumber data yang berupa data internal dan data eksternal. Keempat, cara memperoleh yang berupa data observasi, data wawancara, data kuesioner, data survei, dan data eksperimen. Kelima, cakupan pengumpulan yang berupa data cross-seksional dan data longitudinal. Yang keenam, dinamika data yang berupa data statis dan data dinamis. Dan yang ketujuh, skala pengukuran yang berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Definition of population. Populasi adalah keseluruhan, totalitas, atau generalisasi dari satuan individu, objek, atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain, yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi atau data. Penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Bahkan, satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi, karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya. Positive impact on the population. Yang pertama, merangsang pertumbuhan ekonomi. Kedua, semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi yang selanjutnya mendorong economic of scale dalam produksi. Yang ketiga, menurunkan biaya produksi. Lalu selanjutnya, type of population. Yang pertama, berdasarkan jumlah populasi, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Kedua, berdasarkan sifat populasi, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Ketiga,
berdasarkan perbedaan lainnya. What is a sample? Sampel adalah jumlah pengamatan yang tidak bias yang diambil dari suatu populasi. Populasi adalah jumlah total individu, hewan, benda, pengamatan, data, dan lain-lain dari setiap subjek yang diberikan. Sampel adalah bagian-bagian atau sebagian dari seluruh kelompok dan bertindak sebagai bagian dari populasi. Sampel digunakan untuk menarik kesimpulan yang akan digeneralisasi terhadap populasi. Sampel dapat digunakan untuk mengurangi biaya dan waktu dalam melakukan penelitian. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Benefit of sample. Pertama, menghemat biaya penelitian. Kedua, menghemat waktu untuk penelitian. Ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Keempat, memperluas ruang lingkup penelitian. Sampel digunakan untuk mengurangi biaya dan waktu dalam melakukan penelitian. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Understanding data presentation. Penyajian data adalah cara untuk menyampaikan informasi dari hasil pengolahan data. Penyajian data dapat berupa narasi, tabel, atau diagram. Narasi adalah penyajian data dalam bentuk teks atau kalimat. Sedangkan tabel adalah penyajian data dalam bentuk baris dan kolom yang menunjukkan nilai dari satu atau lebih kelompok data. Diagram adalah penyajian data dalam bentuk gambar atau grafik yang memudahkan pembaca untuk melihat pola atau tren data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data juga berguna untuk mempermudah proses pemahaman dan analisis data yang jumlahnya banyak. Understanding table and diagram. Tabel adalah susunan data yang disajikan dalam baris dan kolom atau dalam struktur yang lebih kompleks. Tabel biasanya digunakan dalam berkomunikasi, melakukan atau menyajikan data penelitian, hingga melakukan analisis data. Sementara diagram adalah penyajian data dalam bentuk gambar atau grafik yang memudahkan pembaca untuk melihat pola atau tren data. Diagram dapat berupa diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Data dalam tabel tersebut dapat ditunjukkan dengan angka skala, persentase, maupun derajat. That's all my explanation. I hope this material can be useful for all of you. Thank you everyone.